Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini akan membahas tentang autisme, yaitu gangguan perkembangan, di mana gangguan perkembangan ini bisa jadi dimungkinkan ditemukan di satuan pendidikan anak usia dini, baik itu TK, kober, atau yang lainnya, sehingga guru nanti dapat mengatasinya atau sekolah pun dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Baik, kita beranjak pada pengertian autisme. Nah, autisme itu berasal dari kata Yunani, yaitu kata autos. Autos itu adalah diri sendiri, dan isme itu adalah suatu aliran. Maka berarti autisme dari sisi bahasanya adalah sesuatu faham yang tertarik pada dunianya sendiri. Nah, dunianya sendiri ini adalah tidak melihat yang lainnya, fokus hanya pada diri sendiri saja, ya. Maka ini dikatakan gangguan perkembangan. Kenapa? Karena anak itu biasanya dapat bersosialisasi, ya, lalu bisa konsentrasinya bisa dialihkan ke yang lain. Namun pada penyimpangan ini atau gangguan perkembangan ini hanya pada satu ketertarikan saja. Nah, gangguan perkembangan ini disebabkan dari kerusakan otak, sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan komunikasinya, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensori motoriknya, serta belajarnya. Nah, ini autisme digambarkan atau dideskripsikan oleh Leo Kanner, seorang psikiater dari Universitas Johns Hopkins. Kata beliau, tampak gangguan ini sebelum usia 3 tahun. Nah, maka berarti ketika ada anak yang mendaftarkan di TK atau di kober, nanti bisa untuk terdeteksi seperti itu, ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa, maka akan disampaikan di dalam video sebagai berikut. Jump it. Wait. Okay, baby, come on. Good. Okay, it's fine. When you try your best but you don't succeed. When you get what you Seizure, need, not what you need. Seizure When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. I think he's actually watching it and laughing at it. But it goes to waste. Could it be Hi. Hi, James. Are you enjoying your show? Do you like the show? lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. It's all right, Charlie. Look, here. You're welcome. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you want. Lights will
At your bones, I will try to fix you. It isn't. Yeah, this is really hurts for me. Memasuki terkait dengan macam-macam gangguan perkembangan pada anak autis. Nah, macam-macam gangguan perkembangan pada anak autis itu ada gangguan komunikasi, yaitu gangguan komunikasinya ada 6. Yang bisa terlihat satu adalah terlambat bicara. Sama sekali bisa jadi belum bisa bicara. Nah, yang keduanya sangat sulit untuk memulai atau mempertahankan percakapan dengan yang lain. Jadi ketika ditanya itu misalnya sulit untuk menjawab juga atau memulai juga gitu ya. Nah, yang ketiganya komunikasi dengan kegerakan dan bahasa tubuh. Jadi tidak dengan verbal, hanya dengan bahasa tubuhnya saja gitu. Misalnya marah itu akan menggeduk-gedukan gitu ya, misalnya gitu. Nah, mengulang-ulang kata. Mengulang-ulang kata ini bukan seperti yang gagap, tapi diulang-ulang kata tersebut karena tidak bisa menggunakan cara komunikasinya itu seperti apa. Lalu merancau dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi merancau ini ada juga yang nantinya salah satunya juga nanti bergumam juga gitu ya, dan tidak jelas gitu. Lalu tidak memahami pembicaraan orang lain. Ketika ditanya, jawabannya bisa jadi karena dia sedang fokus pada mainannya yang dia sukai, dia hanya menjawab mainan yang dia sukai, seperti itu. Nah, ada juga gangguan interaksi. Gangguan interaksi ini adalah ciri-cirinya itu adalah kurang responsif terhadap isyarat sosial. Misal ditanya atau dipanggil, itu tidak tidak merespon gitu ya. Lalu tidak mau menatap mata. Jadi eye contact seperti komunikasi biasanya itu tidak bisa menjawab, tapi kemana arahnya ya matanya. Nah, lalu apabila dipanggil tidak menengok seperti tadi di video. Yang keempat, tidak mau bermain dengan sebaya, senang menyendiri. Jadi ketika misalnya ada teman-temannya yang bermain, dia sedang bermain, pada saat itu justru dia malah menyendiri. Nah, yang kelima, tidak mampu mengekspresikan rasa senang atau keinginannya secara spontan. Maksudnya saya ingin ini, ibu ingin begini ya, ibu minta tolong apa, misalnya seperti itu kepada guru, itu sulit untuk menyatakan keinginannya. Nah, lalu tidak ada rasa empati. Di sini misalnya ada anaknya yang temannya yang terjatuh atau apa, itu tidak merasa satu hal yang penting bagi dirinya gitu ya, tidak merespon lingkungan sekeliling. Nah, lalu ada juga yang autisme ini gangguan perilaku. Nah, gangguan perilakunya adalah
abai terhadap lingkungan. Maksudnya abai di sini bisa dikatakan kalau bahasa ininya ide bakunya adalah cuek gitu ya, cuek terhadap lingkungan gitu, asik dengan dunianya sendiri seperti tadi ada di video ya. Ketika ada yang memanggil itu ya tidak memberikan sahutan seperti itu. Nah, maunya sendiri tidak mau diatur gitu, perilaku tidak terarah. Nah, banyak juga yang ini bersamaan dengan perilakunya hiperaktif gitu ya, yaitu nanti banyak lari-lari gitu, berputar-putar, berteriak-teriak, lompat-lompat gitu, tapi tidak ada rasa lelahnya seperti itu. Nah, lebih agresif atau menyakiti diri sendiri. Kalau ada kekesalan, ada apa itu langsung menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain juga gitu ya. Jika ada sesuatu yang memang dia tidak kehendaki atau keinginannya itu tidak terpenuhi karena komunikasinya itu juga tadi terbatas, maka akan menimbulkan tantrum begitu. Nah, yang ketujuh adalah melamun. Nah, melamun ini dengan tatapan yang melihat pada sesuatu yang memang dia sukai tapi tatapannya adalah tatapan kosong. Seperti tadi di video juga ya, sedang melihat TV, filmnya kesenangan dirinya, melihat tapi tatapannya kosong. Nah, lalu kelekatan terhadap benda-benda tertentu. Tadi ada yang menjajar-jajarkan, menyusun puzzle, ada tempat juga, ada tempat air gitu ya, apa disusun-susun gitu. Nah, itu ketika sedang senang itu terus saja melakukan aktivitas itu berulang-ulang. Nah, sehingga disebutkan sebagai perilaku ritualistik. Nah, lalu juga ada gangguan emosi autis ini, yaitu tertawa, menangis, marah-marah itu tanpa sebab. Nah, karena keinginannya itu bisa jadi tidak terpenuhi. Tadi disebabkan komunikasi yang kurang optimal. Nah, lalu emosinya itu sehingga akhirnya emosinya tidak terkendali dan bisa sampai memiliki rasa takut yang tidak wajar atau keberaniannya juga bisa sampai tidak wajar, bisa mencelakai diri sendiri. Kalau tadi ya seperti satu halnya adalah tantrumnya juga begitu. Nah, gangguan berikutnya di dalam autis itu adalah persepsi sensori. Itu sering menyukai menjilat-jilat benda yang dia sukai gitu ya. Lalu mencium-cium bendanya, mencium, baik itu mencium ini ataupun nanti mengendus-ngendus gitu ya. Nah, lalu menutup telinga bila terdengar suara keras dengan nada tertentu. Jadi tidak mau ada ribut-ribut dengan teman-temannya gitu. Teman-teman ini sedang bermain apa, nanti tiba-tiba anaknya langsung ke pojok terus menutup telinga gitu ya dan berteriak, tidak mau terganggu oleh anak yang lain. Nah, lalu tidak suka memakai baju dari yang kasar. Tuh, nanti itu akan juga berefek pada tadi tantrumnya gitu ya. Nah, lalu sangat tahan terhadap sakit karena tadi tantrumnya bisa sampai menyakiti tubuhnya sendiri atau tubuh yang lainnya gitu ya. Itu berdarah pun tidak terasa begitu. Nah, tadi juga sudah ada penyebab autisme. Itu berarti yang harus kita lihat sebagai pembelajaran atau juga sebagai edukasi nanti kepada orang tua
gitu ya. Karena kalau misalnya anaknya yang memang sudah autis, maka berarti perlakuannya itu adalah bagaimana kita mengoptimalisasi stimulasi perkembangannya. Nah, namun ketika sebagai langkah pencegahan, berarti kepada orang tua murid kita itu harus dilakukan juga edukasi. Nah, siapa tahu nanti misalnya punya anak lagi gitu ya, punya adiknya gitu ya, ada yang mau berencana untuk memiliki anak lagi. Nah, ini bagaimana untuk ikhtiarnya supaya mencegahnya itu gitu. Jadi penyebab-penyebab ini disampaikan karena adalah gangguan autisme ini, gangguan perkembangan yang ada timbulnya itu adalah bisa jadi sejak lahir karena kerusakannya pun ada kerusakan dalam otak seperti itu. Jadi bukan yang ditimbulkan dari lingkungan saja. Nah, maka berarti kita harus mengedukasi. Seperti itu. Selain itu juga komunikasi kita kepada orang tua ketika memang sudah mendeteksi dengan alat-alat tes, yaitu salah satunya adalah dengan kuesioner CHAT, dikomunikasikan itu harus dengan bahasa dan komunikasi yang baik agar orang tua itu bisa menerima dan mau anaknya dilakukan tes. Ketika pun sudah, maka di sini harus sudah dideteksi harus dengan bahasa yang baik. Karena ada juga misal ini untuk menghindari orang tua yang tidak menerima. Dan kita tidak bisa menjustifikasi langsung anak itu autis karena apa? Kita sebagai guru atau calon guru hanya berwenang untuk mampu mendeteksi dan menganalisis ini kemungkinan, jadi masih kemungkinan. Nah, harus ada 4 ahli yang menyatakan bahwa anak tersebut itu terdiagnosa autis. Yang pertama adalah dokter anak, ya, dokter spesialis anak. Lalu yang kedua ini adalah dokter syaraf, terus psikolog nanti melihat secara komprehensif juga. Lalu nanti yang keempat itu adalah terapis. Nah, maka kita harus mengkoordinasikan ini semua juga untuk kebaikan anak tersebut dan kita bisa mengoptimalisasinya saat pembelajaran. Nah, di sini maka seorang guru atau satuan pendidikan juga harus melakukan kerjasama dengan baik itu pihak psikolog untuk menindaklanjuti atau dengan puskesmas. Ya, sekarang sudah bisa diakses dengan baik di puskesmas gitu untuk nanti deteksi lebih lanjut dan untuk bekerja sama mengedukasi para orang tua. Ketika pun sudah misalnya terkategori, maka apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, guru berarti harus menyesuaikan pembelajarannya. Pembelajarannya itu bagaimana, menyusun RPP-nya itu bagaimana, itu kita akan lebih komprehensif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali lagi dengan mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini dengan materi-materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.